warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya, pernah gak sih kalian berpikir di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, apakah pendidikan Islam masih relevan? Atau juga justru ikut berubah mengikuti perkembangan zaman? Lalu, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam pendidikan seorang anak? Apakah hanya guru, keluarga, atau mungkin juga masyarakat yang memiliki peran yang sama pentingnya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Di video kali ini, saya, Sri Asia, akan mereview beberapa materi menarik dari mata kuliah KPT Selekta Pendidikan Islam, mulai dari model pendidikan Islam di era global atau terpusat pendidikan dan profesionalitas guru. Yuk kita simak videonya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu nih dengan yang namanya mata kuliah. Apa sih KPT Selekta Pendidikan Islam itu? Nah, secara sederhana, jadi KPT Selekta itu berarti kumpulan dari topik-topik atau isu-isu penting yang dipilih untuk dipelajari secara lebih mendalam. Jadi, KPT Selekta Pendidikan Islam itu adalah mata kuliah yang membahas berbagai persoalan perkembangan dan tantangan pendidikan Islam, baik dari segi konsep, kebijakan, hingga pendidikan Islam mampu menjawab kebutuhan masyarakat era modern, seperti itu. Jadi mata kuliah ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mengajak kita berpikir kritis terhadap berbagai masalah pendidikan dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, lanjut ke materi pertama, yaitu model pendidikan Islam di era global. Pernah gak sih kalian berpikir kalau dulu orang belajar agama itu harus datang ke masjid atau pesantren, tapi sekarang tinggal buka HP, cek YouTube, TikTok, bahkan ada aplikasi Al-Quran yang sudah bisa kita akses dan bisa belajar di mana saja. Nah, menurut kalian perkembangan teknologi seperti itu sekarang ini lebih banyak membantu atau justru menjadi tantangan? Di era global teknologi yang berkembang sangat cepat ini, hampir semua aktivitas bisa dilakukan secara online ya, termasuk belajar agama juga. Pendidikan Islam pun ikut beradaptasi. Jadi guru sekarang nih, apalagi Gen Z, itu banyak menggunakan media teknologi digital itu. Ini tentu menjadi peluang yang luar biasa ya. Belajar menjadi lebih mudah, fleksibel, bisa diakses kapan saja, dari mana saja. Namun ada tantangannya. Tidak semua informasi agama di internet itu benar. Banyak konten yang dipotong-potong, bahkan ada yang menyesatkan. Jadi tugas kita harus lebih bijak dalam memilih sumber belajar. Ada contoh kasusnya ya. Misalnya ada seorang yang belajar agama hanya dari video 1 menit itu dari TikTok misalnya, tanpa mencari penjelasan yang lebih lengkap. Akhirnya apa? Akhirnya salah memahami isi ajaran tersebut. Karena itu teknologi memang memudahkan belajar, tetapi kita harus belajar kepada gurunya atau sumber yang terpercaya gitu. Jadi teknologi itu bukan musuh pendidikan Islam ya, yang menentukannya adalah bagaimana kita menggunakannya. Seperti itu. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu Tripusat Pendidikan Agama Islam. Coba nih bayangkan, ada seorang anak misalnya di sekolah ia diajarkan jujur, tetapi ketika pulang ke rumah oleh orang tuanya justru diajarkan berbohong. Nah, menurut kalian anak itu bingung gak? Menurut kalian siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam mendidik seorang anak itu? Apakah orang tua kah, guru kah, atau mungkin masyarakat? Dalam dunia pendidikan itu ternyata ada yang disebut dengan Tripusat Pendidikan. Artinya pendidikan anak berasal dari 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran yang sangat penting. Keluarga menjadi tempat pertama anak belajar madrasatul ula tentunya. Sekolah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan karakter. Yang ketiga, masyarakat menjadi tempat anak mempraktikkan dan berkembang apa yang sudah dipelajarinya. Nah,
misalnya nih ya, seorang anak diajarkan sholat oleh orang tuanya, dan di sekolah pun guru membiasakannya sholat berjamaah. Lalu di masyarakat emang ramai dengan kegiatan sholat berjamaah itu sudah dibiasakan. Nah, anak akan lebih mudah nih menjadikan sholat itu sebagai kebiasaan karena ketiga lingkungan tersebut itu saling mendukung. Jadi ketika ketiganya bekerja sama, artinya keberhasilan pendidikan itu bukan hanya tugas guru saja, tetapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat juga tentunya. Oke, lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang etika dan profesionalitas guru. Kalau kalian ditanya nih ya, guru yang paling baik itu seperti apa? Apakah cukup pintar dalam mengajar saja? Kalau ada guru yang ilmunya hebat misalkan, tetapi sering terlambat atau sering berkata kasar dan tidak menghargai murid, apakah bisa disebut dengan guru yang baik? Nah, ternyata menjadi guru itu bukan hanya soal menguasai materi saja. Guru juga harus memiliki etika dan profesionalitas guru. Berarti menjalankan tugas dengan baik, bertanggung jawab, terus belajar, dan selalu meningkatkan kemampuan. Sedangkan etika berkaitan dengan sikap seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, teladan, seperti itu. Misalnya nih ya, ada dua guru misalkan. Guru pertama itu menjelaskan materi dengan sangat baik misalnya, tetapi sering datang terlambat. Sedangkan guru kedua ini mengajarnya biasa saja, sederhana, tapi selalu disiplin, ramah, dan peduli terhadap murid. Menurut kalian nih, guru mana nih yang akan dikenang oleh murid? Karena pada akhirnya murid tidak hanya belajar dari apa yang diajarkan guru, tetapi bagaimana dari guru itu bersikap. Nah, mungkin itu saja review singkat mengenai 3 materi dari dalam mata kuliah Kapitasulita Pendidikan Islam. Nah, dari pembahasan yang tadi ini yang kita bahas dapat memahami bahwa pendidikan Islam itu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Sepakat. Jadi keberhasilan pendidikan juga membutuhkan kerjasama ya antara keluarga, guru, sekolah, masyarakat, serta mendukung oleh profesionalitas guru dan mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya. Jadi semoga review kali ini dapat menambah wawasan kita dan memberikan gambaran bahwa pendidikan bukan hanya tentang menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sebagai closing statement, jadi pendidikan Islam itu bukan hanya mempersiapkan seorang untuk sukses di dunia, tetapi juga membimbingnya agar tetap memiliki akhlak dan nilai-nilai yang menjadi bekal di akhirat. Karena sejatinya ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang mampu mengubah cara berpikir, memperbaiki akhlak, dan memberi manfaat bagi sesama. Menurut kalian, pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Banyak orang yang menganggap seorang pemimpin itu adalah orang yang sejak kecil sudah percaya diri, berani berbicara, dan punya bakat memimpin. Tapi setelah saya membaca buku Leadership in Action ini, saya juga sadar bahwa pemimpin hebat tidak selalu lahir dengan bakat. Mereka dibentuk melalui proses yang panjang, pengalaman, dan kemauan untuk terus berkembang. Halo teman-teman, saya Star Rahasia. Di video kali ini saya akan mereview buku Leadership in Action, buku karya Muhammad Bapak Toha SLG MPDI. Penulis ini bukan hanya akademisi saja, tetapi juga pernah aktif di organisasi, menjadi anggota DPRD Cianjur, dan mengajar di STIT Al-Jami. Jadi isi buku ini tidak hanya berisi teori, tetapi juga diperkaya dengan pengalaman nyata tentang kepemimpinan. Nah, apa sih isi bukunya? Yuk kita bahas. Yang pertama di bab ini adalah My Vision as a Leader. Bab pertama langsung ngajak kita membahas sesuatu yang sangat mendasar, yaitu tentang visi. Saya juga ingin bertanya kepada kalian,
kalau misalkan ya 5 tahun atau 10 tahun ke depan kalian ingin menjadi siapa? Ingin menjadi seperti apa? Mungkin ada yang menjawab ingin jadi guru, jadi kepala sekolah, dosen, pemimpin di bidang yang sedang ditekuni misalkan. Nah, kalau kalian sudah memiliki gambaran, itu berarti kalian sudah mulai memiliki yang namanya visi. Di buku ini dijelaskan bahwa semua pemimpin hebat selalu memulai pelajarannya dari sebuah mimpi. Tetapi mimpi saja tidak cukup ya teman-teman. Penulis juga menjelaskan beberapa langkah agar mimpi itu benar-benar bisa diwujudkan. Pertama, ada cahaya masa depan. Bayangkan, ketika kita berjalan di malam hari tanpa lampu, pasti kita bingung harus melangkah kemana. Begitu juga hidup tanpa visi. Ketika kita mulai tetap berjalan, tidak tahu sebenarnya kita sedang melaju kemana. Karena itu, seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas agar setiap keputusan yang diambil selalu memiliki arah. Nah, yang menarik juga di dalam buku ini bahkan disediakan halaman yang kosong. Lucu ya, di sini tuh bisa ditulis dengan impian kita bisa digambar dan ini ditempelkan gambar yang sesungguhnya. Jadi menurut saya ini adalah ide yang sederhana tetapi menarik karena ketika mimpi selalu kita lihat setiap hari ya, semangat untuk mencapainya juga akan terus tumbuh. Dan kedua, mimpi itu harus diterjemahkan menjadi tujuan. Nah, sering kali kita berkata, saya ingin sukses, tentunya, tetapi sukses yang seperti apa sih? Nah, terus kapan kita ingin mencapainya? Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Bingung kan? Nah, disinilah pentingnya membuat tujuan yang jelas. Karena mimpi tanpa tujuan hanya akan menjadi angan-angan saja. Sepakat. Yang ketiga di sini, cintai prosesnya. Nah, bagian ini penulis menjelaskan bahwa banyak yang menyerah bukan karena mimpinya terlalu besar, tetapi karena mereka tidak siap menjalani prosesnya. Nah, pada setiap pemimpin pasti pernah gagal, pernah dikritik, bahkan pernah merasa ingin menyerah. Karena ternyata yang berbeda itu adalah mereka tetap bangkit dan terus belajar gitu. Beda dengan kita yang mudah menyerah. Dan di sini juga yang keempat adalah plan ya, buat rencana. Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat misalnya, pasti kita menyiapkan kendaraan, misalnya biaya dan rute perjalanan, semuanya telah direncanakan dengan teratur gitu. Lalu mengapa untuk masa depan kita seringkali tidak membuat rencana? Nah, jadi seorang pemimpin tidak hanya bermimpi, tetapi juga menyusun langkah-langkah kecil yang akan membawanya menuju tujuan. Yang kelima, ini ada berani bertindak. Menurut saya ini adalah bagian yang paling pentingnya karena tidak ada mimpi yang akan terwujud kalau hanya dipikirkan. Kita sering menunggu waktu kapan yang tepat untuk memulainya. Padahal waktu yang tepat itu seringkali ya dimulai dari hari ini, dimulai dari sekarang. Misalnya kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik misalnya, maka kita tidak harus menunggu menjadi ketua, menjadi pejabat. Ya, kita bisa mulainya dari hal-hal sederhana saja, seperti misalkan bertanggung jawab terhadap tugas, menepati janji, membantu teman, dan menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud penulis ini dengan memulai kepemimpinan dari tindakan yang kecil. Jadi pelajaran terbesar yang saya ambil dari bab 1 ini adalah bahwa setiap pemimpin hebat selalu memulai dari mimpi yang jelas, kemudian menyusunnya menjadi rencana, dan akhirnya berani mengambil tindakan. Nah, karena seperti yang saya tangkap dari isi buku ini, mimpi tanpa tindakan itu hanya angan-angan, sedangkan tindakan tanpa tujuan akan membuat kita kehilangan arah. Seperti itu. Nah, di pembahasan kedua tadi bab ini ada soft skill.
memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman berpikir sebentar. Menurut kalian, apa sih syarat pertama untuk menjadi seorang pemimpin? Apakah harus pintar, harus berani berbicara di depan umum, atau mungkin harus punya banyak followers, mungkin pengikut? Setelah membaca buku ini, saya justru menemukan jawaban yang berbeda. Ternyata syarat pertama menjadi seorang pemimpin adalah mampu memimpin diri sendiri. Karena kalau kita belum bisa mengendalikan diri kita sendiri, maka bagaimana kita bisa mengendalikan orang lain? Di awal bab ini, saya ada istilah yang menurut saya sangat menarik, yaitu raksasa yang tertidur. Awalnya saya juga bertanya-tanya, apa sih maksudnya raksasa? Ternyata yang dimaksud itu bukan raksasa yang sungguhan, yang gede gitu, melainkan potensi besar yang ada dalam diri setiap orang. Jadi sayangnya banyak orang yang membiarkan potensi itu tetap tertidur karena merasa tidak mampu, takut gagal, atau terlalu sering berkata, saya tidak bisa mengerjakannya. Padahal belum tentu kita tidak bisa jadi kita bisa, hanya belum mencobanya atau belum belajar. Jadi menurut saya pesan ini sangat relevan ya, terutama untuk mahasiswa. Kadang kita ragu mengambil kesempatan hanya karena merasa belum cukup mampu, padahal kemampuan itu bisa berkembang jika kita berani memulai. Nah, setelah potensi itu dibangunkan, jadi penulis ini juga menjelaskan beberapa hal yang perlu dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama adalah upgrade kemampuan. Jadi seorang pemimpin itu jangan hanya diam, harus mengupgrade, terus mengubah skill, bukan dari ilmu saja, tetapi dari sikap dan karakter juga. Lalu ada self-control. Jadi kita bagaimana cara kita mengendalikan diri sendiri. Menurut saya ini salah satu kemampuan yang paling sulit ya, karena misalnya nih saat kita sedang dikritik, terus reaksi pertama kita mungkin ingin marah, ingin bela diri, betul. Tapi seorang pemimpin harus memilih mendengarkan terlebih dahulu, memahami masalahnya, lalu mencari solusinya. Nah, di sini saya menjadi bahwa mengendalikan emosi ternyata jauh lebih sulit daripada mengendalikan orang lain, seperti itu. Kita belajar tentang people skill. Pemimpin yang hebat tidak bekerja sendirian. Jadi kalau di bab 1 kita belajar tentang pentingnya memiliki visi, dan bab 2 kita belajar memimpin diri sendiri, maka bab 3 ini juga tidak kalah pentingnya ya, yaitu bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Saya ingin mengawali dengan pertanyaan tentunya. Menurut kalian ya, kenapa ada pemimpin yang tetap dihormati meskipun sudah tidak memiliki jabatan sementara nih? Ada juga yang langsung dilupakan setelah masa jabatannya berakhir. Menurut saya jawabannya ada di bab ini. Kenapa? Karena orang tidak hanya mengingat apa yang dilakukan seorang pemimpin, tetapi juga bagaimana cara pemimpin itu memperlakukan orang lain. Jadi penulis menjelaskan bahwa seorang pemimpin tidak mungkin bekerja sendirian sebagus apapun idenya, tetap membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Karena itu, kemampuan membangun hubungan menjadi sangat penting di sini. Hal yang pertama dibahas adalah komunikasi yang efektif ya. Di sini tuh pemimpin setiap hari berbicara, memberi arahan, menyampaikan kritik, dan memberikan motivasi. Tetapi cara penyampaiannya sangat menentukan. Misalnya ada anggota tim yang melakukan kesalahan, ada yang langsung marah, ngoceh-ngoceh gitu. Kamu itu tidak becus, kamu itu apa sih bisanya misalkan. Namun ada pemimpin yang baik yang akan mengatakan,
bagian ini masih bisa kita perbaiki. Yuk, mari kita cari solusinya sama-sama. Lebih enak yang mana? Pesannya sama, tetap cara penyampaiannya yang berbeda. Kalimat yang baik akan membuat orang mau belajar, bukan merasa dijatuhkan. Seperti itu. Selanjutnya ada berempat, yaitu tentang persuasion skill. Pemimpin yang hebat bukan memaksa tetapi menggerakkan. Sekarang kita sampai di bab terakhir, yaitu tentang persuasion skill. Saya ingin mengajak teman-teman membayangkan suatu situasi. Menurut kalian ya, mana yang lebih hebat? Orang yang membuat 100 orang bekerja karena takut pada jabatannya, atau orang yang membuat 100 orang bekerja karena mereka percaya dan mau ikut dengan sukarela? Menurut saya tentu yang kedua, karena jabatan memang bisa membuat orang patuh, tetapi kepercayaan membuat orang bergerak dengan sepenuh hati. Dan itulah inti dari bab ini. Jadi penulis menjelaskan bahwa persuasi ini bukan berarti memaksa atau memanipulasi orang lain. Persuasi ini adalah kemampuan menyampaikan gagasan dengan cara yang baik sehingga orang lain memahami tujuan kita dan mau ikut berkontribusi. Hal pertama yang saya pelajari adalah sebelum mengajak orang lain, seorang pemimpin harus memahami siapa yang diajak berbicara. Jadi sikap misalnya ya, seorang ketua organisasi ingin mengajak anggotanya mengikuti kegiatan sosial. Nah, kalau ia berkata pokoknya semuanya harus ikut misalkan, mungkin anggotanya akan ikut karena apa? Karena terpaksa, ya. Tetapi kalau berkata, kalau kita bekerja sama, kegiatan ini bisa memberi manfaat bagi orang yang sekaligus menjadi pengalaman dan yang berharga untuk kita semua, tentu ajakan akan berasa lebih menyentuh, betul? Nah, disinilah saya menyadari bahwa seorang pemimpin bukan hanya harus pandai berbicara, tetapi juga pandai menyampaikan alasan yang membuat orang lain memahami tujuan bersama. Nah, jadi kesimpulan review buku ini, setelah saya membaca buku Leadership in Action ini, saya mendapatkan satu pemahaman baru bahwa pemimpin itu bukan hanya tentang jabatan atau posisi. Kepemimpinan adalah proses, sebuah proses untuk memiliki visi yang jelas, proses untuk terus memperbaiki diri, proses untuk terus belajar dan menghargai, bekerja sama dengan orang lain, dan akhirnya proses untuk mampu menginspirasi serta menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama. Nah, menurut saya buku ini sangat cocok dibaca oleh mahasiswa, guru, pengurus, yang ikut organisasi maupun siapa saja yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik, karena pesan-pesan di dalamnya tidak hanya bisa diterapkan saat menjadi seorang pemimpin, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri review ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan lagi untuk kita renungkan bersama. Kalau suatu hari kalian menjadi seorang pemimpin, kalian ingin dikenang karena jabatan yang pernah dimiliki atau karena kebaikan dan keteladanan yang pernah kalian berikan? Saya rasa itulah pesan terbesar yang ingin disampaikan oleh penulis. Seperti kalimat yang tertulis pada sampul belakang buku ini, pemimpin hebat adalah seorang pemimpin yang mampu mentransformasikan mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Terima kasih sudah menyimak review buku ini. Semoga isi buku Leadership in Action ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar menjadi pemimpin yang lebih baik, dimulai dari memimpin diri kita sendiri tentunya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.